membaca itu adalah hal yang paling sulit bagi aku. Ya. Dan melihat posisiku sekarang itu sebagai mahasiswa, membaca buku itu adalah suatu keharusan gitu. Tapi aku sendiri itu sulit banget membaca, atau mungkin 1-2 halaman sudah males gitu. Baca Mungkin, buku ya. ya, mungkin dari sisi Mas Fahri yang seorang pembaca buku kuat, itu Iya. bagaimana sih Mas tipsnya membangun biar bisa kita bacaannya kuat gitu Mas? Ini pertanyaan yang sering juga saya ditanyakan karena kebetulan saya kan aktivitasnya di bidang literasi. Terus ada temen sebenarnya pengen punya kebiasaan membaca, tapi membaca 1 atau 2 halaman saja kadang-kadang udah capek, udah ngantuk. Kalau jawabannya itu jujur saya juga nggak tahu ya, karena kadang-kadang kita itu bisa menjelaskan kenapa saya suka baca misalnya ya, tapi untuk sampai pada memberikan rasa suka yang sama itu kan nggak gampang. Jadi membagikan informasi mungkin lebih mudah daripada membagikan rasa. Iya, betul. Nah, sekarang umur berapa? 20 ya? Aku ya 20-an. Nah, teman saya itu kan yang 30-an itu yang bertanya bagaimana sih supaya kita menumbuhkan rasa suka membaca, terutama membaca buku ya. Iya. Saya kira memang udah terlambat ya. agak terlambat kalau memulai di usia 20 30 kan, ya. Kesadaran untuk wah aku kayaknya harus mulai membaca buku. Karena membaca itu ada tahapannya sih kalau menurutku. Ada satu teori perkembangan, psikologi perkembangan yang dicetuskan oleh John Piaget. Ya, itu teorinya bagaimana Mas? John Piaget tulisannya ya. Iya. Ketika seseorang lahir, terutama usia-usia golden age ya paling enggak sampai usia 0 sampai 3 atau 0 sampai 5 tahun lah. Okay. Itu kan sensori motoriknya ya yang berkembang, yang sedang dilatih. Jadi dia mulai melihat, lalu merasakan, mendengar. Maka ada istilah oral, istilah anal itu kan maksudnya mereka mendapatkan pengalaman ketika memasukkan sesuatu ke mulutnya ya, bisa makanan, bisa barang dan sebagainya, termasuk ketika mereka mulai merasakan buang air kecil, buang air besar, oh ternyata ada pengalaman tersendiri. Kita mulai merasakan hal-hal seperti itu ya. Lalu masuk ke usia-usia, mungkin kalau sekarang usia PAUD, usia TK itu masuk praoperasional. Jadi sebenarnya itu usia-usia yang seharusnya belum belajar membaca ya. Oh, seharusnya ya. Seharusnya masih bermain, karena bermain itulah mengasah sensori motoriknya, kinestetiknya. Jadi dia bermain itu dia mengasah ketajaman dia, bagaimana dia olahraga misalnya mengasah indera mata, lalu melatih otot-otot tubuhnya, kinestetik dan sebagainya itu. Berarti sampean kurang setuju jika PAUD itu belajar ABCD? Enggak setuju banget. Dan itu menurutku justru akan memberikan efek yang kurang baik bagi perkembangannya. Harusnya mulai belajar itu justru masuk SD. Harus mulai belajar membaca itu. Kalau sekarang kan malah masuk SD udah harus bisa membaca. Padahal ya enak banget dong kalau gitu. Oke, lalu apa pengaruhnya ketika TK itu kita anak TK belajar ABCD terhadap minat baca? Karena perkembangannya kan masih praoperasional. Praoperasional artinya mereka masih inderanya lah, panca inderanya memang harus ditumbuhkan dulu. Dan kalau anak-anak ya dengan bermain. Nah, terus mulai membaca itu ketika memasuki usia-usia SD yang disebut dengan operasional konkret. Oke. Jadi yang dimaksud konkret itu kita anak-anaknya mulai memahami sesuatu, tapi harus ada perantaranya, perantara entah gambar kayak entah visualisasi. Jadi benar kalau ada yang mengatakan kenapa sih orang yang nonton film lebih banyak daripada yang baca novel. Misalkan ada film yang diangkat dari novel. Itu biasanya penontonnya lebih banyak. Karena untuk melihat dan mendengar orang nggak perlu belajar, itu alamiah. Ya kan, jadi kita lahir lalu berkembang itu alamiah bisa menonton. Tapi kalau membaca kan harus belajar. Harus dibangun. Kalau kamu dulu nggak belajar ABC, alfabet dan sebagainya, apa bisa membaca? Sekarang kan nggak bisa. Jadi membaca itu butuh belajar. Berarti TK itu adalah kalau
enaknya saya memahami itu perangkat-perangkatnya itu harus disempurnakan dulu, baru ketika SD sudah siap pakai. Bermain itu adalah satu yang lebih dibutuhkan anak daripada bisa membaca loh kalau anak-anak matematika. Lebih penting itu bermain. Lebih penting, sangat penting. Makanya kalau bisa ya ponsel dan sebagainya itu ya sekarang kan itu ya yang jadi tantangannya. Nah, makanya mulai tradisi membaca itu kalau bisa memang mulai dari SD. Tapi bukan membaca teks full teks gitu ya. Ada gambarnya, paling enggak gambar itu 70% lah. Oke. Harus sebanyak gambarnya dulu baru teksnya. Nanti usia perkembangan berikutnya usia saya SMP itu mulai agak 50% lah gambar lalu teks. Makanya kalau anak SD itu dapat tugas membaca novel yang novel dewasa, wah itu kesusahan banget, dan itu justru membuat mereka jadi nggak suka membaca karena menurut mereka membaca itu sangat membosankan ya, karena masih usia-usia operasional konkret. Yang disebut konkret tadi kan memang harus ada perantara audiovisualnya, Menimbulkan stigma bahwa membaca itu sangat membosankan gitu malahan. Coba kalau yang diperlihatkan itu majalah-majalah yang banyak gambarnya atau komik atau kan seru kan. Lah baru di usia-usia SMA memasuki usia dewasa awal. Kalau sekarang nih, kalau kita sudah punya kebiasaan membaca sejak kecil, sekarang kan kita nggak perlu teks ya, baca novel atau apa nggak perlu teks karena kita sudah memahami sesuatu yang abstrak. Jadi lewat kalimat itu kita bisa mengabstraksi, bisa mengimajinasikan, dan itu ada perkembangannya loh. Jadi kalau orang belum terbiasa punya pengalaman untuk membaca dengan gambar tadi, tiba-tiba dia langsung baca teks ya memang agak susah. Makanya ketika kamu mulai membaca atau teman-teman yang mulai membaca dan itu yang dibaca adalah buku-buku perkuliahan, makanya diseimbangkan aja. Jadi jangan langsung baca teksnya, kadang-kadang ya lihat gambar-gambarnya sambil baca. Yang memang membaca itu ada tahapannya sih kalau aku yakin, dan kalau dipaksa tuh kayaknya nggak bisa. Jadi ya kalau bagi teman-teman yang ingin menumbuhkan rasa cinta menulis, rasa cinta membaca ya, memulai dari menyeimbangkan dulu sih audio visual apa tadi ya, karena harus karena membaca itu ada yang teks dan non teks ya. Jadi tidak harus banyak ya. Kalau aku pribadi sehari itu paling enggak cukup 5 menit saja ya. 5 menit entah dapat, biasanya 5 menit dapat 5 sampai 10 halaman. Ya udah setelah 5 menit tutup, jadi aktivitas yang lainnya.